berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara saat ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersukacita, dan boleh bergembira berkumpul bersama-sama saudara seiman atau bersama anggota keluarga yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena dalam Yesus Kristus kita diberi hak yang sangat luar biasa yang menjadi bagian dari anugerah yang Tuhan berikan, yaitu kita boleh menghampiri Dia tanpa perasaan takut dihukum, dimurkai, karena kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah ditebus. Dalam Yesus Kristus kita sudah diposisikan sebagai orang yang benar, yang didamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan sukacita, karena kita yakin bahwa kita punya posisi yang sangat istimewa di dalam Tuhan. Nikmati persekutuan yang indah dalam hadirat Tuhan. Bawa setiap pergumulan masalahmu kepada Dia, karena Dia peduli, Dia ingin menolong dan ingin memberi kita kelegaan dalam jiwa ini. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita, bahkan mengundang kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa, yang menghibur dan memberi kita pengharapan yang pasti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau, pribadi yang Maha Kudus. Dan kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengundang kami untuk menghampiri-Mu, membawa semua beban berat kami, karena Engkau akan memberi kami kelegaan. Saat ini kami hampiri tata kasih karunia-Mu, semua pergumulan, semua permasalahan hidup kami bawa kepadamu, kami persembahkan kepadamu. Kami sangat percaya Engkau akan memberi kami kelegaan, memberi kami damai sejahtera, memberi kami kelepasan, bahkan hikmat, kuasa-Mu akan menyertai kami semua. Kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami karena Tuhan berpihak kepada kami, karena anugerah Tuhan yang menolong kami semua. Kami ingin persembahkan pujian penyembahan hari ini kepadamu. Engkau layak menerima yang terbaik dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari hampiri Dia, teduhkan hati kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mengasihi kita. Setia
Ada pertanyaan yang akan saya bacakan. Saya pernah menolong teman dekat, tetapi saya sangat kecewa karena ketika saya membutuhkan bantuan teman saya itu, ia pura-pura tidak kenal saya. Saya jadi ragu, apakah hukum tabur tuai itu benar? Apakah semua kebaikan yang saya lakukan itu menjadi sia-sia? Sebenarnya tidak ada satu peristiwa pun yang kebetulan. Setiap kondisi dan setiap keadaan itu pasti ada tujuannya, ada maksud Tuhan di dalamnya. Kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari dari kehidupan umat Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau kita pelajari kisah misalnya bagaimana Yusuf itu mengalami perubahan yang luar biasa terjadi bukan pada saat dia menaruh harapannya pada orang yang pernah ditolong, yaitu kepala juru minum raja. Tidak, setelah sekian lama kita lihat ada perubahan luar biasa, yaitu ketika Raja Firaun bermimpi. Ketika Raja Firaun bermimpi sampai 2 kali bermimpi yang mirip begitu, yang seperti mirip aja gitu 2 kali, tetapi dia tidak tahu apa maksudnya. Dia kumpulkan orang-orang yang terkenal cerdik pandai dan dia minta apa maksud mimpi itu, tidak ada satupun yang tahu. Ketika situasi itu terjadi, ternyata itu waktu di mana Tuhan akan membalikkan kehidupan Yusuf. Bagaimana Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Kepala juru minum raja kemudian mengingat Yusuf, dia cerita kepada raja, dan ternyata raja juga langsung merespon. Padahal yang diceritakan ini seorang keturunan Ibrani, bukan orang Mesir. Tetapi raja langsung setuju saja. Yusuf akhirnya dibawa menghadap Firaun dan dia akhirnya diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi Firaun, bahkan memberikan masukan, solusi bagaimana menindaklanjuti mimpi itu. Saudara-saudara, kisah ini kita bisa lihat di Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 30. Ada sebuah kisah yang membuat kita sadar bahwa ternyata setiap kebaikan yang pernah kita tabur itu tidak ada yang sia-sia. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan akhirnya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita dengan cara yang seringkali tidak kita pahami. Sangat tidak terduga sekali. Nah Pak, dari kisah Yusuf ini Pak, pelajaran rohani apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kalau kita pelajari secara lengkap ya, kalau kita perhatikan Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 36 ya, itu kita bisa menemukan beberapa prinsip penting yang kita bisa dapatkan supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata kebaikan kita memang tidak pernah sia-sia. Jadi prinsip pertama, berbuat baik atau menolong orang itu memang tidak pernah sia-sia. Kita harus yakin sebagai orang Kristen, kita mesti yakin bahwa tidak ada yang sia-sia. Semua pelayanan, semua kebaikan yang pernah kita lakukan itu tidak ada yang pernah sia-sia. Yusuf memberi perhatian, dia peduli dan menolong kepala juru minum raja. Tapi ternyata pernah dilupakan. Yusuf mungkin kecewa. Baru setelah itu 2 tahun kemudian kepala juru minum raja itu ingat kepada Yusuf. Karena dia lihat raja kok wajahnya murung, raja kok kelihatan sedih. Dia tanya, ternyata dia bermimpi tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkannya. Saat ada sebuah masalah yang mengganggu raja, dan itu pasti mempengaruhi suasana kerajaan. Saat itu kepala juru minum raja ingat sahabatnya di dalam penjara. Dia memberi rekomendasi kepada raja, Yusuf pernah menolong saya, mungkin dia juga bisa menolong raja.
Kita bisa baca di ayat 12 ya. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Saudara-saudara, nggak sia-sia kan? Ternyata orang yang pernah ditolong oleh Yusuf setelah itu memberi rekomendasi kepada raja. Ada kalanya orang-orang yang pernah kita tolong melupakan kita, tetapi di titik tertentu, saat tertentu ternyata mereka teringat, ini ada orang yang pernah menolong saya. Akhirnya mereka merekomendasikan kita kepada orang lain. Rekomendasi itu menjadi jalan bagi kita untuk mengubah jalan hidup kita. Dan kita yakin itu Tuhan yang bekerja di dalamnya. Saya punya banyak pengalaman bagaimana orang merekomendasikan saya untuk sebuah pelayanan kepada seseorang yang saya tidak kenal. Tetapi karena ada seseorang yang dulu pernah saya layani, itu memberi rekomendasi, akhirnya mereka menghubungi saya. Ketika orang itu menghubungi saya lihat bagaimana Tuhan membuka pelayanan itu lebih lebar. Tuhan membuka pelayanan, kesempatan pelayanan yang lebih luas ke tempat yang saya tidak pernah duga. Jadi tidak pernah sia-sia kita berbuat baik. Yang penting jangan pamrih, jangan berharap ada balas budi. Lakukan saja segenap hati, tulus hati. Tuhan akan bekerja menurut caranya. Dan yang kedua, kalau kita belajar dari kisahnya Yusuf ini, rencana Tuhan itu berjalan tidak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan keinginan kita. Tetapi rencana Tuhan itu berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tahu bahwa Yusuf itu pasti sudah sangat berat sekali karena dia ada di penjara sudah sekian lama, 2 tahun baru diingat kembali oleh kepala juru minum raja dan akhirnya memberi rekomendasi ke raja tadi. Itu 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Karena Tuhan punya jadwal bagi Yusuf untuk mengalami penggenapan dari mimpi yang pernah dia berikan kepada Yusuf. Itu memang tepat waktu itu. Kalau Yusuf harus keluar dari penjara 2 tahun yang lalu, mungkin kesempatannya justru semakin jauh. Tuhan izinkan Yusuf tetap di dalam penjara sampai 2 tahun. Karena Tuhan punya rencana untuk menggenapi mimpinya, visinya dalam hidup Yusuf itu 2 tahun ke depan. Bukan di tempat di mana dia dibesarkan. Bukan di tempat di mana ada orang tua dan saudara-saudaranya. Tetapi di tanah asing, yaitu di Mesir. Ini tempatmu. Tetapi engkau akan menjadi orang yang berkuasa 2 tahun lagi. Makanya Tuhan masih izinkan dia di penjara 2 tahun lagi. Saudara-saudara, Tuhan itu bekerja dengan jadwal yang tepat. Dengan waktu yang tepat untuk hidup kita. Seringkali kalau kita alami masalah, alami pergumulan, kita ingin cepat keluar dari hal itu. Kita coba berharap ditolong Tuhan, Tuhan tidak menolong, lalu kita lari kepada manusia, manusia juga mengecewakan kita, akhirnya kita bisa jadi tawar hati. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tuhan tidak pernah dikontrol oleh keinginan kita. Keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan berdaulat mengontrol situasinya. Tuhan pastikan kita sampai pada rencananya. Tetapi ingat, jadwalnya harus sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Kita sering mendengar Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi jujur kita sering mengeluh dan kita kadang-kadang menjadi kecewa. Tuhan terlalu lambat menolong saya. Ini yang membuat kita nggak menikmati pergumulan itu dengan hati yang terus berharap. Dan percaya Tuhan pasti percaya akan menggenapinya. Jadi saudara-saudara, 2 tahun loh Yusuf sepertinya tetap harus dipenjara. Akhirnya dikeluarkan karena apa? Raja bermimpi. Dan prinsip yang ketiga kita bisa pelajari dari kisah ini adalah kita harus menyadari bahwa kita ini
hanya alatnya Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kemampuan, akhirnya Tuhan bawa kita naik. Tidak. Kita ini hanya alat. Ini yang dikatakan oleh Yusuf di ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kepala juru minum raja kan sudah cerita, aku bermimpi, Yusuf bisa menafsirkannya loh raja. Kemudian raja coba tafsirkan mimpiku. Dengan rendah hati Yusuf berkata, bukan aku yang menafsirkan mimpi, tetapi Tuhan yang memberi pengertian kepadaku. Kesadaran bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat aku pintar, yang membuat aku mampu, yang membuat aku bisa melakukan perkara-perkara yang tidak terduga. Ini yang menghentikan kesombongan itu tumbuh di hati kita. Yusuf bisa saja berkata, oke raja, mimpinya apa? Saya akan tafsirkan. Aku sudah punya pengalaman. Aku sudah punya track record bagaimana aku menafsirkan mimpi dan itu memang benar. Bisa saja dia berkata seperti itu. Tetapi Yusuf dengan rendah hati berkata, bukan aku yang menafsirkan mimpi. Tuhanlah yang menafsirkan. Aku diberi pengertian untuk menjelaskannya kepada raja. Saudara, kesadaran akan anugerah Tuhan, akan kebaikan Tuhanlah yang memampukan kita bisa lakukan sesuatu, apalagi yang hebat, yang cemerlang, itu membuat kita akhirnya dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara yang lebih besar, yang membuat Tuhan akhirnya mengangkat hidup kita, mempromosikan hidup kita semakin tinggi. Jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita pintar, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sukses dalam pekerjaan, itu adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan kalau kita berhasil dalam hidup ini, mencapai banyak hal dalam hidup ini. Ingat, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa melayani Tuhan. Tetapi ingat, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memimpin pujian, kita bisa memainkan musik, kita bisa berkhotbah. Tapi ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberi pengertian, Tuhan yang memberi keterampilan, Tuhan yang memberi kita bakat, yang memberi kita kesanggupan untuk melakukan semuanya. Begitu kita lupa akan hal itu, maka apapun yang kita lakukan, pusatnya adalah diri kita. Kita menjadikan diri kita sendiri adalah berhala. Ketika itu terjadi, maka kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak akan memproses lebih lanjut untuk membawa kita kepada kemuliaannya, kepada situasi, keadaan, dan posisi yang lebih besar, yang lebih tinggi. Karena kita menjadikan diri kita pusat segala sesuatu. Yusuf ternyata tidak. Dia ingat betul, Tuhanlah yang memberi aku pengertian. Nah, kalau kita sadar seperti ini, kebaikan itu tidak pernah sia-sia, karena semua kebaikan, semua perbuatan yang menolong orang lain, semuanya kan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kan tidak ada yang sia-sia. Mungkin kita tidak dimuliakan orang, tetapi kita tahu nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu berkenan memakai kita untuk memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan. Kalau kita baca ayat yang ke-33, setelah Yusuf menafsirkan mimpi raja, kemudian Yusuf melanjutkan perkataannya nih. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir.
Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa. Seorang budak, seorang tahanan ketika berdiri di hadapan raja, itu ternyata bisa menafsirkan mimpi raja, kemudian memberi solusi, memberi sebuah masukan kepada raja apa yang harus dilakukan raja untuk menyambut situasi yang akan sangat berat bagi negeri itu, karena akan ada 7 tahun kelaparan. Bagaimana menyiapkan diri akan hal itu? Saudara-saudara, kalau ini bukan hikmat Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi. Saudara-saudara, puji Tuhan, karena dalam Yesus Kristus kita semua itu memang dirancang Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam Yesus Kristus kita adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Kehadiran kita itu menjadi bagian dari solusi Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dimanapun saudara berada saat ini, dimanapun saudara melayani, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara tinggal, ingat bahwa di situ Tuhan akan memakai saudara-saudara semua untuk memberi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tuhan akan memberi kita pengertian, Tuhan akan memakai kita dengan pengalaman kita, dengan karunia kita, dengan bakat kita, dengan semua sumber daya yang kita miliki untuk memberi solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, jangan tempatkan dirimu justru menjadi orang yang membuat masalah di mana saudara berada. Tidak, saudara dipakai Tuhan, disiapkan Tuhan untuk membawa solusi, bukan untuk membawa masalah. Jadikan dirimu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di mana engkau hadir, maka semua permasalahan akhirnya bisa ditolong oleh Tuhan, bisa mendapatkan jalan keluar. Karena kita menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang menjadi kecewa karena sepertinya perbuatan yang engkau lakukan itu sia-sia, semua pelayanan itu sia-sia, semua kebaikan sia-sia. Tetapi belajar dari Yusuf hari ini bahwa ternyata semua hal yang baik yang pernah kita lakukan, yang kita pernah berikan kepada orang-orang di sekitar kita, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya. Tuhan akan memakai kita, memberi kita hikmat, memberi kita kesanggupan, dan menjadikan hidup kita menjadi alat Tuhan untuk membawa solusi bagi semua masalah yang ada di sekitar kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami dipanggil Tuhan dalam posisi yang begitu spesial, begitu luar biasa. Kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, di gereja, atau di tempat kami bekerja, tidak hanya sekedar urusan kami sendiri, tetapi Tuhan akan memakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kehadiran kami memberi solusi bagi orang-orang yang sedang bermasalah, karena kami adalah alat Tuhan untuk orang-orang lain. Oleh sebab itu Bapak, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Ada yang sudah mulai tawar hati berhenti melayani karena merasa apa yang dilakukan sia-sia. Ada yang sudah mulai menyerah untuk melayani seseorang, untuk menolong seseorang, karena yang ditolong sepertinya tidak juga berubah sekian lama. Tuhan, kuatkan kembali hatinya.
Tuhan kobarkan kembali roh-Nya untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk mengasihi sesamanya, untuk menjadi saluran Tuhan, menjadi alat Tuhan yang mendatangkan perubahan dalam hidup orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang selama ini Dia bantu. Tuhan berkati anak-anak-Mu di mana Tuhan tempatkan saat ini. Sebagai anggota keluarga, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Di tengah-tengah lingkungannya, Tuhan jadikan berkat. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya, Tuhan jadikan berkat. Demikian juga, dimanapun anak-anak-Mu beribadah, berjemaat, jadikan mereka berkat bagi gerejanya. Jangan biarkan anak-anak-Mu justru menjadi sumber masalah, mendatangkan banyak masalah. Berikan kesadaran untuk sungguh-sungguh menjadi solusi, memberi solusi bagi permasalahan yang ada. Berikan hikmat pengertian kepada anak-anak-Mu supaya mereka bisa menolong banyak orang, supaya mereka bisa membawa solusi Tuhan dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan gerejawi yang dilakukan, pelayanan diakonia, pelayanan penginjilan, pelayanan anak-anak, pelayanan keluarga, pelayanan apapun yang dilakukan oleh gereja-Mu Tuhan. Berkati, supaya melalui pelayanan ini banyak orang menemukan Tuhan. Melalui pelayanan ini banyak orang menemukan jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Melalui pelayanan ini mereka tahu bahwa rencana Tuhan itu akhirnya bisa tergenapi. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kebaikan kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan mencatatnya dan Tuhan akan bekerja tepat seperti rencananya, sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan sulit dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, atau ada relasi-relasi yang berat, yang sulit, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami berharap, kami selalu berdoa, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.